Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Coach penuh inspirasi Bapak Dr. Andus Egbert CKPU MPD, mentor saya yang sangat memotivasi Ibu Ratna Abdul Qadir SPMSI, penguji yang penuh kasih Bapak Rasvel Tabuni SE. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Weli Mainulu dari suku Moi di kota Sorong, kini mengabdi di Tanah Tabi. Dan izinkan saya menyampaikan kegiatan aktualisasi saya. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Papua adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua yang menyusun kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dihimpun oleh Bapenda Papua inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola oleh Bapenda Papua. Salah satu upaya yang dilakukan Bapenda Papua untuk meningkatkan jumlah transaksi PKB adalah dengan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraannya setiap tahun. Atas dasar itulah, kegiatan aktualisasi ini mengambil gagasan isu peningkatan sosialisasi pajak kendaraan bermotor tahunan menggunakan broadcast SMS info pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Berikut adalah tahapan aktualisasi yang saya lakukan. Baik, Bu. Pada kegiatan 1, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk melaporkan tahapan kegiatan aktualisasi. Pertama-tama saya menyampaikan salam, menghadap dengan sopan, kemudian barulah saya melaporkan jadwal aktualisasi. Saya menjelaskan ulang rencana aksi dan mendiskusikan tahapan kegiatan selanjutnya. Saya mendengarkan dan mencatat saran serta masukan dari mentor. Tinggal berarti kalau saya sudah sesuai, tinggal coba dikoordinasikan dengan Mbak Dian supaya bisa kita segera realisasikan. Baik, Bu. Izin, Ibu. Pada kegiatan 2, saya melakukan konsultasi dengan Kasubit Penetapan Pajak untuk pemanfaatan dana sosialisasi. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah: pertama, saya membuat perkiraan atau analisa jumlah nomor ponsel yang valid pada database Samsat online yang akan dikirim SMS info pajak sepanjang tahun. Kedua, saya membuat rancangan anggaran dan biaya atau RAP untuk perangkat dan pulsa yang dibutuhkan. Ketiga, saya menyampaikan RAP yang telah dibuat. Nah, ini setelah saya baca RAP-nya ini sih, saya prinsipnya setuju sih, karena ini kan bagus ya. Maksudnya kita mengingatkan si wajib pajak masyarakat itu lewat SMS yang akan rencananya Mas Willy lakukan ini ya. Terus kalau lihat dari sini juga biayanya juga kayaknya bisa deh kita coba nanti kita siapkan kan dari dana sosialisasi pajak daerah untuk kebutuhan ini, program ini. Jadi kalau saya sih setuju sih, mendukung sih. Pada kegiatan 3, saya melakukan pengembangan dan implementasi sistem SMS broadcast info pajak untuk sosialisasi pajak kendaraan bermotor. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan konfigurasi modem Wavecom ke server. Lalu saya mengembangkan sistem broadcast SMS info pajak dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, saya melakukan implementasi sosialisasi pajak kendaraan bermotor dengan broadcast SMS info pajak. Pada kegiatan 4, saya melatih helpdesk di bidang pajak untuk mengelola sistem SMS info pajak. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah: pertama, membuat materi pelatihan. Selanjutnya, saya memberikan pelatihan kepada helpdesk.
Dan kemudian saya mengajarkan cara menjawab pertanyaan wajib pajak yang masuk lewat menu SMS balasan, termasuk pertanyaan mengenai persyaratan dan nilai pajak yang harus dibayar. Silahkan Ibu harus kasih tahu, kalau begitu dia harus lapor ke Samsat supaya diblokir kendaraannya supaya tidak muncul tagihan lagi. balasnya gitu kan. di sini. Nah, balasnya di sini. Dengan aplikasi SMS Broadcast, kami di Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Papua terbantu untuk sosialisasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan 5, saya menyampaikan laporan capaian sistem kepada pimpinan Bapenda Papua. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah: pertama, membuat dan melakukan presentasi dampak positif dari penerapan sistem broadcast SMS info pajak kepada pimpinan. Selanjutnya, melakukan diskusi dan menerima masukan dari pimpinan untuk peningkatan sistem. Berikut ini adalah capaian sistem yang telah diterapkan pada tanggal 1 Juni hingga tanggal 27 Juni 2022. Sebanyak 13.747 SMS telah terkirim, di mana 3.106 wajib pajak telah membayar dengan total nilai pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2.296.628.000. Nilai penerimaan PKB pada Mei 2022 sebelum penerapan sistem, jika dibandingkan dengan penerimaan PKB tanggal 1 hingga 27 Juni 2022 sesudah penerapan sistem, menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni naik sebesar Rp2.474.124.000 atau meningkat 19,02%. Secara keseluruhan ini sudah bagus, performanya juga sudah mantap, efektivitasnya juga paling tidak dalam setelah dia menerima SMS langsung paling tidak 5 hari berikutnya dia langsung bayar ya. Artinya tidak lewat dari 1 minggu gitu. Ya, jadi saya kira ini layak untuk kita teruskan sistem ini. Demikianlah kegiatan aktualisasi saya. Kiranya semua jerih lelah kita tidak hanya demi membangun Papua tercinta, tetapi juga menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan atas profesi kita sebagai ASN yang menjadi kebanggaan keluarga kita tercinta.